Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar saya sekarang sangat baik dan juga saya sangat senang sekali. Kabar sampean sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat dan juga bahagia untuk hari ini. Bapak, bagaimana juga dengan keluarga Bapak di rumah kabarnya? Alhamdulillah keluarga di rumah juga sehat. Alhamdulillah, jadi Bapak bisa kesadaran penuh ya Pak dalam kegiatan pasca observasi ini. Nah Bapak, ini adalah acara kita yang ketiga. Yang pertama adalah kemarin itu kita melakukan kegiatan pra-observasi, selanjutnya itu observasi pembelajaran Bapak, dan yang terakhir ini adalah pasca observasi. Nah kegiatan ini bukan untuk saya menggurui Bapak ya, jadi kita bersifat kemitraan, kita sama, jadi tidak ada yang paling pintar dan hebat di sini. Kegiatan ini kita untuk sharing Bapak, jadi apakah nanti ada permasalahan atau apa, jadi kita sharing di sini untuk menemukan solusi untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Ya, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk saya, Bu, terutama buat anak-anak. Ya, jadi sangat bermanfaat ya Pak, dan juga pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin ya Pak ya, yang waktu itu saya observasi, di situ kegiatannya sudah berjalan lancar dan baik Bapak. Walaupun saat itu padam ya Pak, ketika Bapak sudah menyiapkan segala sesuatunya ternyata padam. Tetapi di situ Bapak tidak merasa putus asa ya kan, dan juga bisa berjalan dengan baik kan, dan Bapak juga bisa mengatasi dengan baik. Iya. Ya, Bu, soalnya sebagai guru biasanya kita harus kreatif, bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia khususnya di lembaga ini. Iya, jadi sebagai guru kita harus kreatif ya Pak, dan juga memanfaatkan aset atau sumber daya yang tersedia, tidak boleh menjadikan kelemahan gitu tak Pak ya. Juga bagaimana perasaan Bapak saat melakukan kegiatan kemarin? Perasaan saya sangat senang, terutama anak-anak karena sudah antusias sekali menerima pelajaran dan kayaknya pembelajaran yang saya ajarkan ini tidak membosankan buat anak-anak. Jadi Bapak sudah merasa senang ya Pak. Nah kegiatan yang Bapak lakukan, kegiatan pembelajaran itu, pembelajaran sudah mencapai indikator pengembangan atau belum, dan kegiatan apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang telah direncanakan? Untuk pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, yaitu memperhatikan video secara singkat melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga demonstrasi biasanya. Oh, jadi dengan pembelajaran menggunakan model discovery learning ya Pak, menggunakan media yang menyenangkan gitu. Juga kegiatan yang Bapak lakukan apakah sudah mencapai tujuan pembelajarannya? Iya, Bu, tujuan pembelajaran sudah tercapai dan anak-anak sudah mengenal, bahkan sudah mempraktekkan kerjasama khususnya di lingkungan sekolah. Jadi setelah pembelajaran itu anak-anak sudah mempraktekkan hasil dari pembelajaran kerjasama gitu ya Pak. Contohnya seperti apa Bapak yang sudah diterapkan? Contohnya anak-anak itu saling gotong royong, terus membantu teman satu sama lain, dan juga bisa melakukan pembelajaran dengan kelompoknya masing-masing. Jadi setelah kegiatan siswa menjadi aktif dalam kegiatan kerjasama di lingkungan sekolah ya Pak ya. Oh ya Pak, saya ingin menyampaikan hasil observasi yang telah dilakukan kemarin Bapak. Jadi ini bukan bersifat untuk menilai ya Bapak, dan juga bukan untuk menggurui, tetapi ini sebagai refleksi dan juga sebagai perbaikan ke depannya. Jadi hasil observasi ini
fokus pada area pengembangan dan strategi pengembangannya. Nah, saya izin membacakan hasil observasinya ya Bapak. Iya, monggo. Di sini aspek dan strategi pengembangan penerapan KSE sudah dilaksanakan. Ada di situ yang saya amati adalah Bapak sudah mengimplementasikan saat awal pembelajaran, anak-anak melakukan peregangan bersama-sama ya Pak ya. Jadi anak-anak merasa emosionalnya itu bahagia gitu, siap menerima pembelajaran. Dan juga penerapan KSE pada saat kegiatan inti mereka berdiskusi, seperti itu melatih keterampilan berelasi ya Pak, bersosialisasi seperti itu. Terus yang kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini seperti strategi yang telah Bapak sampaikan pra-observasi adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ sudah ada. Bapak bisa melakukan kegiatan diferensiasi diawali dengan konten, yaitu Bapak di situ kemarin kontennya, materinya dipaparkan melalui video, ada materi juga ya Pak. Dan juga diferensiasi proses, ada diskusi, tanya jawab seperti itu. Dan juga untuk produknya Bapak sudah memberikan kesempatan murid untuk mendemonstrasikan, menampilkan hasil kerja kelompoknya. Dan juga yang ketiga, strategi model pembelajaran yang digunakan Bapak di situ sudah discovery learning, sudah sesuai dengan sintek Bapak yang ada di RPP. Jadi sudah berurutan seperti itu. Dan juga metodenya di situ sudah tersampaikan mulai dari ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, penugasan ya Pak ya. Dan juga keaktifan siswa juga sudah ada. Di situ siswa sudah nampak aktif, bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan. Dan juga dapat dibuktikan ketika Bapak memberikan pertanyaan pemantik, ya, anak-anak itu kan langsung menjawab dengan responnya gitu ya Pak. Jadi mereka sudah aktif. Dan juga ada sedikit catatan tambahan Bapak. Pembelajaran yang dilakukan Bapak itu sudah sesuai dengan strategi dan area pengembangan saat pra-observasi. Dan juga penerapan strategi yang tepat ya Pak. Jadi dengan strategi yang tepat tujuan pembelajaran juga akan tercapai. Jadi seperti itu ya Pak. Iya. Terima kasih Bu atas hasil observasinya, akan saya gunakan sebagai motivasi untuk lebih baik ke depannya. Iya Bapak. Jadi observasi ini bukan untuk menggurui ya Bapak. Jadi ini untuk saling sharing gitu ya Pak ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan atau lakukan itu. Nah, dari hasil observasi tersebut, apakah masih ada yang ingin Bapak kembangkan lagi untuk meningkatkan pembelajaran? Yang pastinya ada. Saya akan belajar dan mengikuti pelatihan baik offline maupun online, dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat tentang bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi dan KSE dengan baik. Melatih memotivasi siswa untuk lebih percaya diri dalam berpendapat dan juga memanfaatkan media yang ada di sini. Biasanya seperti itu. Nah, luar biasa rencana Bapak ini. Nah, tetapi kira-kira Bapak, kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Ya, saya akan mulai secepatnya. Karena bulan yang akan datang memasuki tahun pelajaran baru, jadi bisa disiapkan secepat mungkin. Jadi harus segera disiapkan gitu Pak ya. Kira-kira dalam mempersiapkan itu apakah Bapak juga membutuhkan dukungan? Yang pastinya saya membutuhkan dukungan Bu. Dukungan dari kepala sekolah, ya, teman sejawat, dan juga dukungan dari Bu Dwi sebagai guru penggerak menginspirasi saya untuk ikut bergabung dalam program tersebut. Ya, alhamdulillah Bapak juga sudah tergerak ini ya untuk ikut program guru penggerak. Nah, baik Bapak. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak. Kita belajar tanpa henti sebagai pendidik dan juga tetap semangat demi anak-anak. Kita berikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak dan juga semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita, untuk orang lain, guru lain dan juga untuk anak-anak khususnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik. Ya Bu, terima kasih juga atas waktunya. Saya sangat berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Semoga kegiatan ini berkelanjutan dan membawa manfaat. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bapak ya. Iya, iya. Kita kembali ke kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.